Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu situs yang bersejarah, yaitu Keraton Kaibon, seperti yang ada tertulis di sana. Kemudian situsnya ada di belakang situ ya teman-teman. Nanti kita akan lihat kondisi situs tersebut seperti apa. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah pemandangan Keraton Kaibon dari luar pagar, dari sudut jalan yang dekat dengan jalan raya. Saya kurang tahu nih pintu masuknya ada di sebelah mana dan apakah di pagi hari ini sudah buka atau belum. Ini saya coba berjalan kaki di luar area Keraton Kaibon dari sisi sebelah utara. Saya akan cari akses masuk ke dalam lokasi. Jadi teman-teman, Keraton Kaibon ini berada di daerah yang bernama Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan merupakan bekas kediaman Sultan Safiuddin, yaitu salah seorang sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten pada tahun 1809 sampai 1815. Oke teman-teman semuanya, masih bersama saya di sini untuk menelusuri Keraton Kaibon. Udara hari ini begitu segar dan di sebelah timur sana sudah muncul dari peraduan matahari yang bersinar terang. Jadi kalau kita lihat Keraton Kaibon ini menghadap ke arah barat ya teman-teman. Menghadap ke arah barat, kemudian di depannya ada kanal. Kanal ini dulunya dipakai sebagai media transportasi dari Keraton Kaibon menuju ke Keraton Surosowan yang berada di sebelah utara ya. Jadi untuk mengkoneksikan antara dua keraton itu. Nah, di sini ada beberapa pintu masuk di sebelah barat ya, teman-teman. Jadi di gerbang dari Keraton Kaibon ini ada 5 pintu masuk. Yang tadi pintu masuk pertama, kemudian ini yang kedua. Kemudian di tengah ini ada lagi.
Ini pintu masuk yang ketiga di sini ya teman-teman. Kemudian ada pintu masuk keempat dan di ujung sebelah sana ada pintu masuk kelima. Jadi arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan oleh umat Islam. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat bentuk atau style dari pintu gerbang yang 5 ini mirip dengan bentuk candi Bentar sebagai motifnya, dan gerbang-gerbang yang ada di sini itu disebut juga dengan gerbang bersayap. Nah, adapun kenapa motif dari pintu gerbang yang 5 ini mirip dengan candi Bentar, saya juga kurang tahu. Apakah memang yang membuat desainnya itu dulu juga pernah mendesain candi Bentar atau terinspirasi oleh candi Bentar ya. Jadi ini pintu gerbang ini motifnya seperti candi itu ya, di atasnya itu. Saya mencoba berjalan kaki dulu di sisi sebelah luar dari bangunan utama Keraton Kaibon ini. Oke teman-teman, ini adalah view atau pemandangan Keraton Kaibon dari sisi luar, tepatnya di titik di sebelah barat daya ya. Nah, kemudian di situ terlihat ada kanal. Jadi kanal ini dulunya dipakai sebagai media transportasi dari Keraton Kaibon menuju ke Keraton Surosowan yang berada di sebelah utara sana ya. Dari sana di ujung sebelah utara, kalau untuk menuju ke Keraton Kaibon ini menggunakan kanal. Saya sedang berjalan menuju ke arah dalam dari Keraton Kaibon dari sisi sebelah barat daya. Jadi kalau dilihat pintu gerbang yang 5 itu ada di sebelah sana ya teman-teman, yang motifnya mengambil motif candi Bentar. Jadi inilah bekas peninggalan Kesultanan Banten yang sayangnya memang kemudian dihancurkan oleh Belanda pada saat itu. Baik teman-teman, ini di sisi sebelah kanan dari Keraton Kaibon ini, di sana terdapat bekas bangunan yang dipakai sebagai masjid ya teman-teman. Jadi di dalam lingkungan Keraton Kaibon dulu juga sudah ada masjid di dalamnya. Ini kalau kita amati ya teman-teman, bangunan bekas masjid ini, kalau lihat di sini itu ada bekas mihrab berarti ya di situ untuk tempat imam. Kemudian struktur yang masih bisa kita lihat di sini adalah
pintu masuk masjid dengan tangga yang berundak di sini, dan menariknya ini seperti mirip juga desain candi ya untuk dinding yang menuju ke arah bangunan utama masjidnya itu. Nah, di sini juga terlihat pilarnya atau kolomnya masih ada, namun atapnya sudah hancur, tidak kelihatan lagi ya teman-teman. Nah, saya coba akan melihat lebih jelas lagi ke atas. Nah, ini adalah ruang utama dari masjid yang ada di dalam Keraton Kaibon. Di sebelah sini berarti mimbar, dan untuk imam ketika mengimami sholat berjamaah ya di situ. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau kita amati desain dari pintu gerbang dari Keraton Kaibon ini memang mirip candi ya. Meskipun keraton ini adalah keraton yang bernafaskan Islam. Ini adalah tangga menuju ke dalam masjid dari sisi sebelah utara ya teman-teman. Bangunan utamanya dapat dilihat bekasnya di sini. Ini adalah penampakan dari jarak dekat struktur dari bangunan masjid yang ada di Keraton Kaibon. Jadi di dalam lingkungan Keraton Kaibon ini terdapat beberapa pintu juga ya, seperti yang terlihat di situ. Ada 2 pintu yang besar di dalam. Jadi fungsinya itu adalah sebagai penghubung antara bagian depan dengan ruang utama keraton. Jadi pintunya disebut sebagai pintu Padu Raksa. Ada kemungkinan berarti ruang utamanya dulunya ada di sini ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa Keraton Kaibon ini berbeda dengan Keraton Surosowan ya teman-teman. Kalau Keraton Surosowan itu dipakai sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Keraton Kaibon ini dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Nah,
Ratu Aisyah itu adalah ibunda dari Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 yang waktu diangkat usianya masih 5 tahun. Jadi nama Kaibon dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nah, itu berarti adalah pintu Batu Raksa yang menghubungkan antara bagian depan dengan bagian utama dari Keraton Kaibon ini. Hanya saja sangat disayangkan ya, ini ada perilaku yang tidak baik dari pengunjung. Di situ ada grafiti atau coret-coretan yang seharusnya juga tidak dilakukan. Jadi mencemari dari nilai estetis dari Keraton Kaibon itu sendiri. Baik teman-teman, bagian utama dari Keraton Kaibon itu adalah bangunan yang ada di depan sana ya teman-teman. Jadi bangunan tersebut dulunya adalah ruangan utama yang dipakai oleh Ratu Aisyah untuk beristirahat atau dapat dikatakan sebagai tempat tidur beliau. Nah, yang menarik di sini bahwa struktur yang ada di dalam ruangan utama dari Ratu Aisyah seperti yang kita lihat ya ini. Jadi kamar tidur beliau itu posisinya lebih rendah dibanding yang ada di luar ya. Di sebelah sana berarti posisinya lebih tinggi, tapi kamar beliau itu di sini posisinya lebih rendah. Dan yang menariknya adalah bahwa di dalam ruangan ini dulunya terdapat semacam lubang yang dapat diisi dengan air. Gunanya adalah untuk memberikan efek sejuk pada isi ruangan. Jadi mungkin kalau sekarang itu teknologi AC ya, kalau dulu kan belum ada, jadi menggunakan media air sebagai penyejuk. Ini kalau kita lihat lagi dari sisi sebelah timur dari Keraton Kaibon ini ya teman-teman. Jadi keraton ini sendiri berdiri di luas tanah seluas 4 hektar dengan menggunakan batu bata yang dicampur dengan pasir dan kapur. Nah, sayangnya pada tahun 1832 Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC pada saat itu, yaitu Jenderal Daendels. Kenapa dilakukan penghancuran dari Keraton Kaibon ini? Karena Daendels kecewa. Pada saat itu sebenarnya dia meminta kepada pihak kesultanan, yaitu Sultan Saifuddin yang memimpin Kesultanan Banten pada saat itu, untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan. Jadi karena Sultan Saifuddin menolak, maka si Daendels ini dendam mungkin ya waktu itu, sehingga menghancurkan bangunan ini. Jadi ini adalah sisa-sisa peninggalan Keraton Kaibon yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini, karena sudah terlebih dahulu dihancurkan oleh pihak Belanda pada saat itu.
Jadi ini bisa kita lihat bekas-bekas runtuhan dari Keraton Kaibon ini ya teman-teman. Banyak struktur yang sudah tumbang. Ini seperti dinding ya yang dihancurkan. Jadi bisa terbayang juga waktu itu kemarahan dari Belanda karena pihak dari Sultan Saifuddin tidak mau untuk tunduk mengikuti perintah Gubernur Jenderal pada saat itu, yaitu Daendels. Nah, teman-teman, ini karena saya di sini masih pagi sekitar jam 7.30 atau setengah 8, jadi masih sangat sepi ya, bahkan tidak ada pengunjung lain selain saya. Dan yang menarik ini di sini ada taman juga yang dijaga dengan sangat baik, sehingga untuk berfoto-foto buat teman-teman di sini juga bagus juga ini. Oke teman-teman semuanya, itu tadi eksplorasi atau penelusuran saya di Keraton Kaibon yang berada di Kecamatan Kasemen, Serang, Provinsi Banten, yang banyak menyimpan informasi tentang sejarah dari Kesultanan Banten pada saat itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.